kitab Imamat pasal yang ke-20, mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-27. Saya pastikan Bapak Ibu tidak salah mendengar sampai ayat 27 ya. Panjang, iya nggak apa-apa ya. Imamat 20 ayat pertama hingga ayat 27, saya mengundang setiap kita boleh membuka Alkitab kita masing-masing. Saya mengajak kita membaca bertanggapan ya, karena kalau dibacakan semua, saya khawatir nanti sampai ayat berapa sudah hilang gitu ya. Kita baca bergiliran, saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, silih berganti hingga ayat yang ke-27. Imamat 20 ayat pertama berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, kau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, pastilah ia dihukum mati, yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Tetapi jikalau rakyat negeri menutup mata terhadap orang itu ketika ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dan tidak menghukum dia mati, maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya dan akan melenyapkan dia dari antara tengah-tengah bangsanya, dan semua orang yang turut berzina mengikuti dia, yakni berzina dengan menyembah Molok. Pada arwah dan kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Apabila ada seorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang istri ayahnya, jadi ia melanggar hak ayahnya, pastilah keduanya dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan menantunya perempuan, pastilah keduanya dihukum mati. Mereka telah melakukan suatu perbuatan keji, maka darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara seorang bertubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan ibunya, itu suatu kekejian mesum. Iya, dan kedua perempuan itu harus dibakar, supaya jangan ada perbuatan mesum di tengah-tengah kamu. Bila seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati, dan binatang itu pun harus kau bunuh juga. Bila seorang perempuan menghampiri binatang apapun untuk berkelamin, haruslah kau bunuh perempuan dan binatang itu. Mereka pasti dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Bila seorang laki-laki mengambil saudaranya perempuan, anak ayahnya atau anak ibunya dan mereka bersetubuh, maka itu suatu perbuatan sumbang dan mereka harus dilenyapkan di depan orang-orang sebangsanya. Orang itu telah menyingkapkan aurat saudaranya perempuan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang perempuan yang bercemar kain, jadi ia menyingkapkan aurat perempuan itu dan membuka tutup lelerannya, sedang perempuan itu pun membiarkan tutup leleran darahnya itu disingkapkan. Keduanya harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu atau saudara perempuan ayahmu, karena aurat seorang kerabatnya sendirilah yang dibuka dan mereka harus menanggung kesalahannya sendiri. Bila seorang laki-laki tidur dengan istri saudara ayahnya, jadi ia melanggar hak saudara ayahnya, mereka mendatangkan dosa kepada dirinya dan mereka akan mati dengan tidak beranak. Bila seorang laki-laki mengambil istri saudaranya, itu suatu kecemaran karena ia melanggar hak saudaranya laki-laki dan mereka akan tidak beranak.
Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu, supaya jangan kamu dimuntahkan oleh negeri kemana aku membawa kamu untuk diam di sana. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan bangsa yang akan kuhalau dari depanmu, karena semuanya itu telah dilakukan mereka, sehingga aku muak melihat mereka. Tetapi kepada aku telah berfirman, kamulah yang akan menduduki tanah mereka, dan akulah yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa. Kamu harus membedakan binatang yang tidak haram dari yang haram, dan burung-burung yang haram dari yang tidak haram, supaya kamu jangan membuat dirimu jijik oleh binatang berkaki 4 dan burung-burung dan oleh segala yang merayap di muka bumi yang telah kupisahkan supaya kamu haramkan. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati. Yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Demikian jauh firman Tuhan dibacakan bagi setiap kita, selamat dan berbahagia. Kita yang membaca, bergumul dan hidup di dalamnya. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, saya tidak tahu apa yang menjadi kesan, perasaan dan mood Bapak Ibu dan rekan-rekan ketika membaca bagian firman Tuhan ini. Kalau ditanya, bagian ini dituliskan dengan tujuan dan maksud seperti apa, maka saya bisa mengatakan dengan jelas, tujuannya adalah hidup di dalam Tuhan. Nah, saya nggak tahu nih, apakah kita hari ini masih merasakan getaran yang sama, atau saya agak khawatir. Kita bacanya sudah biasa aja tuh. Sudah gak ada rasa yang bagaimana-bagaimana. Sudah rasanya datar dan rasanya ya normal-normal saja. Kalau tanya kenapa sih ada banyak orang yang membaca bagian yang firman Tuhan yang harusnya mengerikan dan menakutkan ini dengan nada yang atau dengan mood yang biasa-biasa saja. Mungkin jawaban pertamanya adalah karena kita tidak mengalami pengalaman seperti orang Israel itu mengalami. Jujur kita harus ingat bagaimana orang Israel itu hidup bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan tunjukkan kuasanya itu dengan cara yang sangat jelas. Orang Israel dengan jelas melihat bagaimana Tuhan memimpin mereka keluar dari Mesir. Dengan cara apa? Dengan kekuasaan Tuhan. Dengan kuat kuasa dan kehebatannya. Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Bahkan di dalam perjalanan keluar, bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Bukankah Tuhan juga menunjukkan kuasa yang ajaib? Secara positif, orang Israel itu menikmati berkat-berkat Tuhan yang tidak pernah terkira. Tes ya, tes Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya mungkin sebagian di antara kita pernah pergi ke Sea World, dunia bawah air. Sea World pertama di mana Bapak Ibu? Kalau jawab di negara misalnya Singapura atau di Amerika, jawabannya keliru. Sea World pertama ada di mana? Perjalanan Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan di Laut Merah. Dan itu Sea World pertama tanpa kaca. Wajib kan ya? Belum pernah kan ke Sea World tanpa kaca ya? Nah, ini orang Israel sudah pernah mengalaminya. Ajaib bukan kuasa Tuhan bagi mereka? Tes lagi. Hari ini kita mengenal pengiriman cepat makanan siap saji. Baik aplikasi hijau, aplikasi orange, ataupun aplikasi yang lain ya. Saya tidak sebutkan namanya karena tidak di-endorse ya. Jadi tidak boleh menyebutkan ya. Kalau tanya kira-kira ide itu muncul dari mana Bapak Ibu? Jawabannya kembali sama Bapak Ibu. Perjalanan Israel menuju Kanaan. Delivery service. Bahkan itu delivery terjauh. Kalau sekarang kan kita dibatasi ya.
Antar kota nggak bisa kan ya kirim makanan ya. Ini kirim makanan dari mana? Dari sorga ke bumi. Roti mana? Dan satu hal, free ongkir. Enak kan? Ajaib kan Tuhan tersebut? Itu secara positifnya. Tapi jangan lupa Tuhan juga menunjukkan kuasanya dengan tegas menghukum yang salah dan berdosa. Tula-tula ditunjukkan kepada Mesir untuk menunjukkan apa? Engkau menyembah Allah yang salah. Dan demikian juga Israel ketika mereka bergumul dan mereka mulai hatinya terpaut kepada bangsa-bangsa lain, dewa-dewa bangsa lain. Tuhan tunjukkan dengan jelas bagaimana Allah berkuasa dan menghukum dosa. Sehingga pengalaman melihat karya ajaib Tuhan itulah yang membuat Israel ketika membaca bagian ini. Apalagi ditegaskan, yang melakukan hukumannya mati. Saya percaya mereka semua langsung gemetar dan berkata, jok sampai ya, ini bahasa Surabayanya. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi mungkin beda dengan kita kan. Berapa banyak di antara kita masih melakukan dosa. Dan so far, so good. Hidup baik-baik saja. Berapa banyak di antara kita masih mungkin menyimpan sesuatu di dalam hati kita. Bisa jadi orang lain tidak tahu. Bahkan mungkin kita berpikir kita bisa menutupnya dari Tuhan. Dan hidup kita aman saja. Mungkin pengalaman bahwa kita jarang mendapat ganjaran Tuhan inilah yang membuat kita tidak lagi merasa ngeri membaca akan bagian ini. Atau yang kedua Bapak Ibu, mungkin sebagian di antara kita tidak lagi takut, tidak lagi merasa ngeri. Kenapa? Karena kita mungkin melihat diri kita lebih baik dari yang dituliskan di dalam imamat ini. Kalau dibandingkan dengan apa yang dituliskan, bukankah kita kemudian bisa berkata, aku gak sama seperti itu. Aku tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa seperti itu. Apalagi dosa yang paling panjang digambarkan adalah dosa seksualitas. Oh, kita kemudian bisa berkata, aku tidak mengerjakannya. Atau dengan bahasa lainnya, kita merasa diri kita cukup baik. Bahasa Inggrisnya good enough. Saya tambahin ya. Ini satu-satunya bahasa Mandarin yang saya bisa. Jangan tanya yang lain ya. Jabu tuh. Momen ini jabu tuh lah ya. Jahat sekali? Enggak. Sempurna? Juga enggak. Tapi bukankah ketika kita membaca nas itu kita berkata, oh sorry, aku tidak ambil bagian dengan dosa yang dituliskan di dalam bagian tersebut. Sehingga kemudian kita bisa berkata bahwa kelihatannya bagian ini enggak relevan deh. Mau dikhotbahin jangan dikhotbahin di tempat ini. Mungkin Bapak Ibu bisa berkata, Pak Sam, ikutlah Wen Mama ke penjara, khotbahin lebih cocok. Ke kita nggak cocok, kami tidak ambil bagian dalam dosa-dosa tersebut. Pertanyaannya, benarkah demikian? Yuk kita belajar sama-sama. Apa yang teks imamat ini ajarkan bagi kehidupan kita hari ini? Ada dua hal. Yang pertama Bapak Ibu, bagian firman Tuhan ini mengajarkan mengenai kesucian Tuhan. Kesucian Tuhan yang seperti apa? Gambaran yang pertama. Tuhan yang suci, Tuhan yang memanggil kita untuk hidup suci. Yang artinya kita perlu memisahkan diri dari dosa. Dan melekat kepada kebenaran. Perhatikan ada dua penekanan. Perlu melepaskan diri, perlu memisahkan diri dari dosa. Tapi gak cukup itu. Dan perlu kemudian ambil bagian dan perlu kemudian terhisap di dalam kebenaran Tuhan. Bagian inilah yang sebenarnya ditekankan dengan kuat di dalam imamat pasal yang ke-20. Tahu dari mana? Kita coba lihat yuk satu demi satu. Ketika kita mendapati bahwa Tuhan memanggil kita untuk terlepas dari dosa, gambaran keterpisahan dengan dosa itu digambarkan dengan dua model. Yang pertama adalah secara sosial. Apa maksudnya secara sosial? Tuhan memberikan gambaran bagaimana orang dan umat Tuhan itu harus hidup berbeda, terpisah, terlepas dan tidak bisa diidentifikasikan sama dengan bangsa-bangsa lain. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan tadi imamat,
kita bisa mendapati kok nampaknya daftarnya kok acak ya. Habis ngomongi penyembahan kepada Molok. Kemudian bicara mengenai tenung, pergi ke peramal. Kemudian ngomongin tentang menghormati orang tua. Kemudian ngomongin tentang seks. Kenapa kok topik-topik yang dibicarakan acak seperti itu? Apakah penulis Imamat itu keinget apa, dia catat apa, kepikir apa, dia catat apa? Jawabannya bukan. Dosa-dosa yang dituliskan di dalam bagian tersebut Bapak Ibu, sebenarnya adalah kebiasaan yang umum pada waktu itu. Pada bangsa-bangsa timur dekat kuno. Sama seperti kebiasaan kita hari ini. Kalau kita sekarang mendengar orang itu berbohong, apakah kemudian kita merasa orang itu berdosa yang begitu berat kepada Tuhan? Bukankah jawabannya adalah sudah biasa kok hal seperti itu. Ya orang-orang sekitar ya model-modelnya ya seperti itu. Nah itulah yang terjadi. Maka kalau kita memperhatikan ayat 23, 24 berbunyi demikian. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan bangsa yang akan kuhalau dari depanmu. Karena semuanya itu telah dilakukan mereka sehingga aku muak melihat mereka. Tetapi kepadamu aku telah berfirman, kamulah yang akan menduduki tanah mereka. Dan akulah akan memberikan kepadamu menjadi milikmu suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Ini penekanannya. Jadi suci itu artinya apa? Suci itu artinya tidak ambil bagian, melepaskan diri dari sesuatu kebiasaan yang sudah berlaku umum di dalam lingkungan sosial dan masyarakat. Dengan kata lain, orang yang seperti ini adalah orang yang tidak menganggap remeh dosa sekecil apapun. Pertanyaannya buat kita hari ini, kita menganggap remeh dosa enggak? Ada enggak dosa yang bagi kita merasa begini? Ya wajarlah seperti itu. Semua orang juga melakukannya. Saya melayani di kampus, Bapak Ibu melayani anak-anak muda. Dan satu hal yang senantiasa terus diperjuangkan dan dipergumulkan. Setiap kali ada mahasiswa datang, sharing Bapak Ibu. Umumnya mahasiswa cari saya sebagai dosen dan juga sebagai pembina rohani. Itu cuma anak untuk dua urusan Bapak Ibu. Dua-duanya terkait tentang jatuh. Kalau enggak jatuh cinta, ya jatuh dalam dosa Bapak Ibu. Kalau dua urusan itu baru datang kepada saya. Tapi kalau urusan dapat berkat, cari teman-temannya gitu ya. Tapi kalau urusan jatuh cinta gitu ya. Apalagi sudah nembak gak dapat gitu ya. Sudah mau sampai lulus gak dapat, mulai datang kok. Kenapa saya gak dapat gitu ya. Kok saya bisa enggak kenalkan saya gitu ya. Jadi saya mau merangkap jadi makelar biro jodoh gitu ya. Untuk membantu mahasiswa-mahasiswa yang dapat jodoh. Tapi urusan yang lain adalah jatuh dalam dosa. Dan Bapak Ibu, dari waktu demi waktu, dosa apa yang kelihatannya umum? Jawabannya adalah pornografi. Dulu saya berpikir yang melakukannya hanya para pria. Tapi belakangan Bapak Ibu, saya sudah mendapati begitu banyak wanita yang juga terikat dengan pornografi. Dan ketika hal tersebut, topik tersebut diangkat, dibicarakan. Bapak Ibu tahu apa respon banyak orang? Sudahlah, gak usah rame-rame. Sekarang siapa sih yang gak melakukannya? Bahkan beberapa orang berani menuding. Situ yang khotbah emang situ gak pernah lihat. Sudahlah, kalau sudah biasa, sudahlah. Anggap normal dan netral. Bukankah itu ajaran yang diajarkan pada kita hari ini? Untuk dosa-dosa yang kita anggap sudah dilakukan banyak orang. Biasa aja, santuy, tenang. Gak usah bingung-bingung. Toh semua melakukannya. Imamat dengan jelas mengatakan, kita gak bisa. Kemudian berkata, it's okay. Toh semua melakukan, it's okay. Saya percaya kita sendiri juga bergumul dengan dosa-dosa tertentu yang bisa jadi berbeda dengan orang lain. Tetapi yang diajarkan pertama-tama bukan kemudian kita berkata begini, ya sudahlah toh semua orang sama-sama berdosa, amanlah, gak apa-apa kita. Kita good enough kok. Enggak. Imamat mengajarkan, dosa apapun,
Jangan pernah kita anggap itu remeh dan sepele. Maka kalau kita menganggap remeh dan sepele, kita sebenarnya ambil bagian dari perilaku yang diajarkan dan diungkapkan di dalam Imamat 20 ini. Tetapi bukan cuma sekedar dipanggil untuk memisahkan diri, tetapi juga kemudian ambil bagian di dalam perintah-perintah Tuhan. Tuhan bukan cuma katakan jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Tapi Tuhan juga memberikan perintah apa yang harusnya dikerjakan oleh umat Tuhan. Maka itu kenapa ia memberikan dasatita 10 hukum Tuhan. Ini secara sosial. Tujuannya apa? Jangan sampai orang lain bisa kemudian berkata dan melihat orang Kristen gak Kristen sama aja kok. Begitu mereka bisa berkata demikian, pasti kita mentolerir, mengkompromikan dosa. Dan kita berarti belum hidup dalam kesucian Tuhan. Demikian juga secara personal Bapak Ibu. Saya mengajak kita memperhatikan ayat yang ke-7. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab akulah Tuhan Allahmu. Terjemahan bahasa Indonesia Bapak Ibu, saya rasa saya kurang setuju. Bukan karena salah, tetapi ada penekanan yang dihilangkan di dalam bagian ini. Karena kalau kita membaca dalam terjemahan LAITB 1 ini Bapak Ibu, kita akan mendapati ada 2 kali pengulangan kata kudus. Kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu. Sekali lagi, secara esensi benar. Tetapi terjemahan literal dan lebih harafiah harusnya berbunyi demikian. Kamu harus memisahkan diri dan jadilah kudus. Dan saya mengikuti terjemahan literal ini karena inilah yang menjadi penekanan 2 hal itu. Ada konsep memisahkan dan melepaskan, tidak lagi ambil bagian. Tetapi ada konsep di mana kita harus merengkuh kebenaran itu dan menjadikan satu di dalam kehidupan setiap kita. Maka kalau kita perhatikan misalnya di ayat 8 dilanjutkan. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Setelah kita dipanggil untuk melepaskan diri, kita perlu apa? Berpegang pada firman Tuhan. Jangan cukup tenang dan senang ketika kita bisa berkata demikian. Aku enggak seperti mereka kok. Oke, itu satu langkah yang baik. Tapi pertanyaan dari kitab ini adalah, sudah enggak melakukan kebenaran Allah? Ditegaskan nih di ayat 22. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala. Saya cek nih sampai bahasa aslinya. Memang tuh semua, bukan sebagian. Karena kalau bicara sebagian saya percaya Bapak Ibu kita juaranya. Bukankah kita melakukan firman Tuhan ke gereja? Betul ya? Merenungkan firman. Memberikan persembahan. Betul ya? Apalagi saya yakin dan percaya mayoritas kita di tengah-tengah isu perpuluhan wajib atau tidak. Mungkin kita berkata, gak usah diurus, pokoknya setiap bulan saya ngasih persembahan persepuluhan. Melakukan firman kan? Sebagian kita jago. Tapi firman Tuhan mengatakan, bukan. Hidup suci bukan cuma sekedar mengerjakan sebagian. Apalagi mengerjakan sebagian ketika situasi dan kondisi mendukung. Firman Tuhan mengatakan, mengerjakan semua tanpa terkecuali. Maka pertanyaannya adalah apakah kita mengerjakan semua? Dan ketika dikata semua itu apa? Bukan cuman perilaku loh. Karena kalau kita mengamati kitab Imamat, kita akan mendapati memang penekanannya pada perilaku. Tapi kan kita bukan cuma punya kitab Imamat, kita punya Injil. Ajaran Yesus Allah yang berfirman itu. Dia juga memberikan penekanan dan kalau kita perhatikan penekanannya jauh lebih kuat. Sebagai contoh Bapak Ibu, beberapa contoh. Kalau kita membaca kitab Imamat, dikatakan di sana bahwa jangan ada penyembahan kepada dewa-dewa. Jangan menyembah dewa Molok. Yesus setuju enggak? Setuju. Bahkan Yesus memberikan sebuah penekanan. Di mana hartamu berada,
di situ hatimu berada. Seorang tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Apa tuannya? Bukan Molokh lagi loh. Bukan dewa Baal lagi loh. Bukan dewa-dewa tertentu lagi loh. Tapi Tuhan mengatakan apa? Seseorang tidak dapat menyembah kepada dua Tuhan. Tidak dapat menyembah kepada Allah dan kepada Mamon. Sesuatu hal yang mungkin ada dalam hidup setiap kita. Ketika hari ini ketika kita datang beribadah, bukan dengan tujuan sungguh-sungguh kita mau menyembah dan memuji Tuhan. Tetapi ketika kita memikirkan kepentingan diri kita sendiri dan menjadikan ibadah itu sebagai alat memuaskan. Dan berusaha berkata pada Tuhan, Tuhan lihat aku sudah beribadah. Kita sudah menyembah kepada Mamon. Ketika kita melakukan segala sesuatu hal, melakukan firman Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Tetapi bukan sungguh-sungguh bagi kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita mengerjakan semuanya adalah demi saya, keuntungan saya. Disitulah kita sebenarnya sudah menyembah kepada Sang Mamon dan memakai Allah untuk mendapatkannya. Sudahkah kita, hati dan pikiran kita sungguh-sungguh untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Contoh yang lain, berbicara keinginan, Imam Ahmad berkata, jangan ingini orang lain. Suami bagi istri, istri bagi suami. Yang lain itu berarti kita menginginkan segala sesuatu hal yang lain. Injil, ajaran Tuhan Yesus mengajarkan yang lebih. Bukan sekedar kita tidak boleh menginginkan sesuatu yang jahat. Tetapi yang harus kita inginkan adalah kehendak Tuhan. Maka Tuhan Yesus berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yesus mengajarkan apa? Sangkal diri. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau tekankan mengenai sangkal diri ini. Karena banyak orang berpikir, oh saya sudah sangkal diri. Buktinya apa? Yang lain tidak ke gereja, saya tetap ke gereja. Gitu ya. Saya hujan-hujan, saya ke gereja. Saya panas ke gereja. Wah, semua orang tidak persekutuan doa, saya datang persekutuan doa. Sampai kemudian apalagi kalau sudah menjelang bulan Natal. Gitu ya. Oh ada ibadah ini saya datang, hujan-hujan saya datang. Sampai akhirnya saya sakit. Kemudian orang-orang yang seperti itu berkata, saya sudah menyangkal diri dan sudah memikul salib buat Tuhan. Bapak Ibu tolong bedakan. Itu sakit bukan salib Bapak Ibu ya. Bedakan antara sakit dan salib. Orang menyangkal diri itu berarti orang yang menaklukkan keinginan dan kesukaannya. Dan bukan dia cuma menolak dan bukan cuma sekedar menyangkali. Tapi dia menjadikan keinginan Tuhan sebagai kecintaannya dia. Itu menyangkal diri. Sekali lagi juga bedakan dengan diet Bapak Ibu ya. Diet. Yang di sini pernah diet pasti pernah merasakan pergumulan saya Bapak Ibu. Ketika diet, apalagi diet setelah usia terus semakin bertambah gitu ya. Mulai mengurangi hal-hal tertentu gitu ya. Sekarang mulai mengurangi manis gitu ya. Kalau sudah manis sudah lumayan lah. Saya bisa mengatakan saya kalau kopi sekarang cinta yang pahit-pahit. Kenapa? Kenapa suka kopi pahit? Karena kopi pahit mengajarkan. Kopi pahit tetap rasanya manis. Karena yang pahit tetap hidup saya gitu ya. Jadi kopi pahit sudah bisa menikmati. Yang saya paling bergumul tuh kalau diajak makan mie Bapak Ibu. Kesukaan saya itu mie. Dari yang paling suka itu mie ujung pandang, mie UP. Sampai Indomie itu tetap seleraku Bapak Ibu ya. Indomie kan selera setiap kita gitu ya. Kenapa? Wah Indomie itu micinnya nomor 1 ya. Dan itu membuat jadi nikmat gitu kan ya. Setiap kali tawar, ayo Pak makan mie. Orang diet akan berkata, no saya diet, sorry tidak mau mie. Tapi biasanya nawari tidak akan berhenti Bapak Ibu. Percayalah belajar dari iblis godaan itu semakin lama semakin kuat kan ya. Nawari, gak apa-apa Pak. Makan sekali-sekali, boleh lah Pak. Jangan terlalu fanatik begitu. Jawaban yang keras pertama, no. Sekarang jawabannya, no. Mulai pelan kan ya. Biasa godaan akan selalu lebih kuat dan berkata, Pak, tahu nggak Pak, diet itu besok.
diet itu adalah bagi besok. Hari ini nggak usah diet, besok aja dietnya. Jawaban saya apa? No. Apalagi ketika saya pergi ke Makassar, pelayanan Makassar, kemudian tawari, ayo Pak, kesempatan ini mie di Makassar Pak, asli ujung pandang, hauje sencing ping. Sayang loh Pak kalau nggak dimanfaatkan. Maka dari no. Jawaban terakhir saya, jadilah kehendakmu. Makan juga pada akhirnya. Itu diet Bapak Ibu. Kenapa diet gagal? Kecintaan kita tetap sama. Kita tidak mungkin menolak kecintaan kita kok. Yang perlu terjadi adalah mengubah kecintaan kita menjadi apa yang Tuhan itu cintai. Pertanyaannya, sudah seperti itu belum? Dan masih banyak yang lain. Maka dalam bagian pertama ini Bapak Ibu, bisakah sekarang kalau kita bercermin dari kacamata ini, kita berkata, cabut tuh. Saya cabut tuh. Atau kita harus berkata, ternyata aku justru meskipun aku mungkin tidak melakukan kejahatan seperti yang dituliskan, tapi aku tetap ambil bagian dalam dosa tersebut. Yang kedua Bapak Ibu, kesucian Tuhan itu berarti berbicara mengenai tuntutan untuk kita menjadi suci adalah kita suci bagi Tuhan. Kesucian yang kita kerjakan tidak boleh sekedar untuk mendapatkan upah. Kenapa suci? Supaya saya dapat berkat Tuhan. Kenapa suci? Karena saya takut dihukum Tuhan. Bukan itu yang dituliskan. Kesucian yang dituntut dari imamat ini adalah kita suci bagi Tuhan. Kenapa kamu suci? Karena hidup saya bagi Tuhan. Mari kita perhatikan beberapa ayat 7 dan ayat 26. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu sebab, ini penyebabnya, aku Tuhan Allahmu. Tidak ada alasan lain. Suci bukan karena takut dihukum. Suci bukan karena mau mendapatkan upah dan berkat. Suci kenapa? Karena Dia Tuhan kita dan kita hamba-hambanya. Ayat 26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Jelas. Dan di dalam perspektif orang Israel mereka bisa paham. Dulunya mereka adalah budak Mesir. Sekarang mereka menjadi orang merdeka. Dilepaskan oleh siapa? Allah Yahweh. Sehingga firman Tuhan mengatakan, setiap kali kamu mau hidup suci, mau hidup kudus, tujuannya cuma satu. Karena engkau adalah milik Tuhan. Tapi Bapak Ibu, di dalam konteks kita orang Kristen, kita bukan cuma sekedar kudus, mau menjadi orang yang suci. Karena kita ini adalah milik Tuhan. Ya, kita tahu secara teologis kita diciptakan oleh Tuhan. Sehingga kita adalah miliknya Tuhan. Ya, kita tahu kita sudah ditebus, sehingga kita juga adalah milik kepunyaan Tuhan. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, di dalam kacamata Injil, Tuhan menebus kita bukan dengan firman. Tuhan menebus kita bukan dengan cara menurunkan tulah. Tuhan menebus kita dengan cara Dia menanggung tulah yang harusnya kita tanggung. Bagaimana Tuhan menebus kita? Dengan cara Dia datang sendiri ke dalam dunia. Dia menjadi sama dengan kita. Dia mengerjakan pekerjaan yang terbaik. Sampai kemudian manusia yang berdosa menyalibkan Dia. Dan di atas salib bukan kata-kata sumpah serapah yang diucapkan. Tetapi kasih yang besar diucapkan. Penebusan dan pengampunan yang diberikan. Sehingga ketika kita mau suci, yang perlu kita ingat adalah karena Allah yang suci mengasihi kita dan sudah memberikan segala sesuatunya bagi kita yang terbaik. Sehingga itulah yang harusnya membuat kita hari ini berkata, Tuhan aku mau suci. Kenapa? Karena aku mau mengasihi Engkau. Allah yang sudah mengasihi aku demikian rupa. Aku mau suci, kenapa? Karena aku mau belajar mencintai.
Engkau yang sudah mencintai aku dengan begitu rupa dan begitu besar. Dan Bapak Ibu, saya yakin dan percaya, cinta inilah jawaban untuk pertanyaan pertama tadi. Kok sekarang Tuhan tidak hukum ya? Jadi kita bisa tenang-tenang saja. Nggak usah takut dengan hukuman Tuhan. Toh sekarang kita berdosa, Tuhan tidak langsung hukum kok. Saya yakin dan percaya kalau bukan dengan dasar cinta, tapi dasarnya transaksi, itu yang akan terjadi. Bukankah itu yang kita alami selama ini menjadi warga +2 di Indonesia? Kalau nggak ada polisi, lampu merah sama dengan hijau. Betul kan ya? Kenapa? Transaksional. Enggak sih, kalau lampu merah hijau itu keterlaluan lah, janganlah. Lampu kuning itu artinya apa? Kalau secara legal artinya injak rem, pelan-pelan. Tapi secara praktek lampu kuning artinya apa? Tancap gas secepat-cepatnya supaya nggak kena lampu merah. Kapan lampu kuning cuman artinya menghentikan? Kalau di depan ada satu figur yang sudah berdiri bawa peluit gitu ya. Baru kita berkata daripada mending diam. Betul? Itu transaksi Bapak Ibu. Kalau kita dengan Allah sifatnya transaksi, itu yang terjadi. Sepanjang tidak ada hukuman, kita tidak akan hidup suci. Tapi apa yang membuat kita berkata, Tuhan, sekalipun aku belum merasakan hukuman Tuhan. Sekalipun aku yang hidup berdosa dan merasakan ganjaran Tuhan, aku mau tetap belajar hidup suci. Kenapa? Aku mengasihi Tuhan. Karena benar seperti apa yang Paulus tulis dalam Roma pasal 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahan, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau pada pertobatan. Sehingga hari ini kalau kita belum mendapatkan ganjaran dari dosa-dosa kita, harusnya kita datang di hadapan salib Kristus dan berkata, Tuhan terima kasih karena engkau baik. Terima kasih karena engkau panjang sabar. Terima kasih karena engkau gak pernah menyerah. Engkau tetap memberikan kesempatan demi kesempatan untuk aku kembali datang dan bertobat kepada engkau. Maka Bapak Ibu izinkan saya menutup dengan kalimat ini. Hasrat akan kesucian itu akan terus bergelora, membakar hati kita untuk ingin suci. Ketika kita menjumpai Yesus Kristus, melihat Dia, Allah yang jadi manusia. Tapi Dia yang menuntun tangan kita. Dia yang gak membuang kita. Dia yang tidak menghukum kita. Dia yang menuntun kita. Menuntun kepada pertobatan. Tapi satu hal yang saya mau ajak kita tekankan. Lihatlah tangan yang menuntun kita. Karena ketika kita melihat dengan jelas, tangan itu berlubang paku. Dan setiap kali kita jatuh, kita enggak tergeletak. Karena tangannya memegang kita. Lihat kembali tangan itu. Tangan yang berlubang paku. Yang artinya apa? Untuk Dia pegang kita. Untuk Dia tidak hajar kita. Untuk Dia tidak hukum kita. Dia sudah mengorbankan dirinya bagi kita. Dia bukan mengkompromikan kesuciannya. Tapi Allah tidak menghukum kita. Karena Dia sudah merelakan putra tunggalnya Yesus Kristus. Allah kita itu mati bagi kita. Sehingga saya rindu Bapak Ibu hari ini. Ketika firman Tuhan mengingatkan kita. Mari kita hidup dalam kesucian. Jauhkan dari dosa. Hidup dalam kebenaran Tuhan. Karena kita mau mengasihi Tuhan. Kita lakukan semuanya itu. Dengan anugerah, kekuatan, pertolongan dari Tuhan. Yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Izinkan saya seperti bagian pertama menutup dengan sebuah kisah Bapak Ibu. Karena apa? Karena khotbah sebagus apapun pasti dilupakan. Kalau nggak percaya nanti pulang tes ya. Tadi ngomong apa tuh? Pasti coba gini, banyak kakek ngomong gitu kan ya. Nah, yang diingat kan biasa ceritanya ya. Jadi ingat baik-baik ceritanya supaya kita ingat kebenaran hari ini.
Ada seorang pianis handal, tinggal di asrama pianis. Ya. Jangan tanya tinggalnya di mana, kosnya di mana, asramanya di mana. Ini cuma cerita. Ya. Dan pianis handal ini adalah pianis yang nyentrik Bapak Ibu. Kenapa nyentrik? Satu, dia suka latihan itu malam-malam sebelum tidur. Jadi ketika semua orang sudah di tempat tidur, sudah selimutan, orang ini baru turun ke ruangan piano, buka piano baru latihan. Tapi nggak ada yang protes. Kenapa? Karena dia pianis handal. Jadi main lagu apapun pasti jadinya bagus. Tapi nyentriknya di mana Pak? Karena kalau cuma latihan malam kan terserah orang, itu hak-haknya orang. Kenapa kok disebut dia nyentrik? Nah karena yang kedua, setiap kali dia selesai dan lagu terakhir yang dia mainkan, dia selalu menyisakan satu not yang tidak ditekan. Nah untuk bisa membayangkan, izinkan saya menyanyikan lagu Si Semut. Kita semua tahu lagu itu ya. So mi mi fa re re do re mi fa so so so. So mi mi fa re re do mi so so do. Re 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 mi fa mi 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 fa so so mi mi fa re re do mi so so. Nggak ada donya, dibiarin nggak ada, ditutup pianonya, dia pergi ke tempat tidur dan dia tidur nyenyak. Satu asrama nggak bisa tidur. Kenapa? Rasanya ada yang ganjel, kerasa nggak itu? Rasanya ada yang kurang, betul kan ya? Betul ya? Dan itu terjadi setiap hari. Sampai suatu hari ketika dia selesai berlatih ya, so mi mi fa re re do mi so so. Piano ditutup dan dia naik ke kamarnya tidur. Temannya yang di lantai 3, kedebak, kedebuk, gak bisa tidur. Akhirnya dia gak tahan, dia keluar dari selimutnya, dia keluar dari kamarnya, dia turun 3 lantai, pergi ke ruangan piano yang sama, harus piano yang sama. Dia buka pianonya, ngapain? Betul, cuma tekan satu not, do. Dan selesai itu tutup pianonya, dia naik ke tempat tidur, satu asrama tidur nyenyak. Jadi kalau tanya hari ini khotbah tentang apa? Gampang, judulnya do. Hari ini khotbah apa? Do. Kenapa saya ceritakan ini? Saya mau berdoa dan saya mohon izin, ini yang saya doakan. Kalau kita belum hidup dalam kesucian Tuhan, saya mau doakan, hidup kita gak pernah tenang. Hidup kita gak pernah puas. Seperti rasanya kurang